Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari hardtopure.com, recording on the go. Dan seperti yang kalian dengar, saat ini sedang hujan deras, hujan angin di luar ya. Dan oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang cakewalk dipakai untuk mengolah atau mengedit hasil rekaman podcast. Sebenarnya seberapa enak sih cakewalk ini untuk ngolah podcast. Nah, ini merupakan podcast saya bersama Mas Iqbal Lensa Lawu. Nah, kalau kalian lihat video saya ada yang komen pertamak dan lain sebagainya dari Lensa Lawu. Nah, itu channelnya. Dan buat kamu yang pengen nonton podcastnya, saya kasih linknya di pojok kanan atas ya, atau di deskripsi nanti. Silahkan cek di deskripsi, ada sekitar 4 sampai 5 video. Kita potong pendek-pendek biar orang nyaman nontonnya. Dan waktu itu kenapa kok saya ngerekam atau ngedit ini menggunakan Cakewalk, sebenarnya sesuatu yang nggak sengaja, karena waktu itu biasanya saya merekam podcast itu menggunakan Audacity, karena menurut pengalaman saya Audacity ini jauh lebih stabil ya softwarenya ketimbang software perekam semacam mungkin Cakewalk atau FL Studio atau dan lain sebagainya. Nah, software-software yang gede-gede kayak gitu lebih rentan korup pas recording ya. Jadi pas recording tiba-tiba putus di tengah. Dan itu dulu saya sering banget ngalami, tapi saya nggak pernah ngalami itu di software Audacity. Oke. Nah, karena software Audacity saya waktu itu nggak bisa deteksi sound card saya, entah kenapa, mungkin karena waktu itu mungkin Windowsnya perlu di restart atau apa, kurang tahu saya, kurang paham. Akhirnya saya merekamnya menggunakan Cakewalk, software Cakewalk ya, dengan harapan ya semoga terekam penuh gitu kan. Dan alhamdulillah podcastnya terekam penuh. Dan mungkin waktu itu sebelumnya saya nggak ada rencana untuk ngedit di Cakewalk, tapi akhirnya saya coba untuk ngedit di Cakewalk dan ternyata lumayan enak karena kita tinggal menggunakan Pro channelnya yang ada di Cakewalk ini untuk mengolah audio. Jadi nggak edit satu pakai plugin di sini ya, tapi cukup menggunakan Pro channel di sini. Paling di plugin sini cuman span ini ya, analitik ya, analitik, spectrum analyzer ya kayak gitu. Nah, di sini saya hanya menggunakan Pro channel aja. Pro channel aja, kita coba matikan Pro channelnya semuanya dulu. Jadi hasil rekaman mentahnya tuh kayak gimana sih suaranya. Oke. Nah, podcast ini direkam dengan menggunakan mikrofon 2 buah ya. Kretz Beta 58, yang satu yang dipakai Mas Iqbal itu adalah yang seri minus S, dan yang saya pakai ini yang plus S. Beda batch produksi, maksudnya beda batch produksi, tapi masih ada apa ya, suaranya masih identik walaupun sedikit agak beda sedikit gitu, tapi masih identik, jadi ngolahnya masih gampang gitulah. Menggunakan mixer Crimson PMX 4, masuk ke Behringer Yannick 302 USB. Kedengeran ya petirnya. Mixer 302 USB Zenik. Nah, itu diolah menjadi sinyal digital, kemudian direkam di Cakewalk. Dan berikut ini adalah suara mentahnya. Kemudian akurasi tembakan dari si pelanggan juga bakal kena dengan lebih presisi. Berarti desainer pun juga S consultant. Harusnya begitu. Harusnya begitu ya. Begitu. Makanya sebenarnya kalau mau profesional bener kan ada trap, Mas. Nah, ini adalah rekaman mentahnya, kedengarannya suaranya mungkin agak kecil gitu ya. Nah, kemudian hal pertama yang saya lakukan adalah menambahkan EQ. Menambahkan EQ. Ini coba saya matikan, kita play. Kemudian akurasi tembakan dari si pelanggan juga bakal kena dengan lebih presisi. Berarti desainer pun juga S consultant. Harusnya begitu. Harusnya ya. Begitu. Makanya sebenarnya kalau mau kita matikan di sini. Ada dari dan saya nyalakan. ya biasanya ya, akun eksekutif. Nah, ada creative director, ada art director, ada tim desainer.
Oh iya, dan ini direkamnya pas posisi ruangannya rame banget, jadi banyak orang. Jadi mungkin agak bocor sedikit noise orang ngobrol di background, tapi itu nggak masalah lah, nggak masalah. Yang penting suara yang ngomong itu fokus suaranya. Nah, di sini saya melakukan low pass high pass filter di sini di 96 ya frekuensinya. Kemudian saya naikin di low-nya sedikit, kemudian saya turunin di 200 biar suaranya nggak terlalu mati karena suaranya Mas Iqbal tuh ngebas banget ya. Jadi dan suara saya juga agak ke situ dikit, tapi kalau dekat dengan mic, kalau nggak dekat dengan mic juga enggak. Jadi saya turunkan di sini 200, kemudian saya naikkan lagi di sekitaran 900 atau 800 dan saya naikkan lagi ini berada di 13.000 ke atas. Nah, biar suara airinya dapat. Oke. Kemudian akurasi tembakan dari si pelanggan juga bakal kena dengan lebih presisi. Berarti desainer pun juga as consultant. Harusnya begitu. Harusnya begitu Harusnya ya. begitu. Makanya sebenarnya kalau mau profesional bener kan ada trap, Mas. Nah, kemudian hal selanjutnya yang saya tambahkan adalah menambahkan kompresor. Jadi kalau kalian lihat kan di sini dynamic range-nya kan ada yang suaranya kencang, ada yang suaranya kecil, ada yang dekat dengan mikrofon, ada juga yang jauh dengan mikrofon gitu. Nah, saya tambahkan kompresor di sini. Attack-nya saya fullin ya 0 millisecond. Jadi nggak ada attack-nya. Kemudian rilisnya juga kecil, cuma 77,4 millisecond. Kemudian rasionya 20:1. Nah, jadi biar agak kesannya kayak broadcast dikit lah kayak gitu. Kemudian akurasi tembakan dari si pelanggan juga bakal kena dengan lebih presisi. Berarti desainer pun juga as consultant. Harusnya begitu. Harusnya begitu Harusnya ya. begitu. Makanya Nah, sebenarnya ini kalau tanpa mau profesional kompresor bener kan ada trap, Mas. dan ini dengan Ada kompresor. dari apa? AE ya biasanya ya, akun eksekutif. Nah, Ada creative director, ada art director, ada tim desainer. Di situ iya. pun juga kepisah lagi ada fotografer, ilustrator, copywriter dan segala macamnya. Artinya, nah hari ini itu kan biasanya kan sakwong merangkum semuanya. Merangkum semuanya. Yo nemoni kliennya, ya membreakdown. Nah sebenarnya kalau mau bekerja tim, artinya. Nah, setelah itu saya tambahkan tube saturation ya di sini ya. Saya nambahkan sedikit drive-nya cuma 1,4%, kemudian inputnya saya naikin 1,5 desibel. Kita akan coba play. Nah sebenarnya kalau mau bekerja tim, artinya ngomong nih Kemudian mungkin saya gotong nyalakan royong ya. tube saturation-nya Kalau ya. di Islam mungkin berkenal dengan berjamaah itu semestinya harusnya lebih ringan. Dan kemudian rezekinya bisa terbagi secara menarik juga. Iya. Ya mesti aja nek dibahas detail itu. Jadi ada kesan menggunakan mikrofon atau preamp mahal kayak gitu ya. Kemudian tambahin lagi konsol emulator yang S-Type shuttle ya. Drive-nya naikin dikit di sini. Nah sebenarnya kalau mau bekerja tim, artinya nek ngomong nih mungkin gotong royong ya. Iya. Kalau di Islam mungkin berkenal dengan berjamaah itu semestinya harusnya lebih ringan. Dan kemudian rezekinya bisa terbagi secara menarik juga. Iya. Ya mesti aja nek dibahas detail itu semua yang terjadi itu selalu menarik. Entah itu di desain sendiri juga pasti akan menarik. Nah, itu. Nah, kemudian proses yang selanjutnya saya menambahkan effect chain. Di sini ada de-esser dan kompresor. Kita coba play dan nyalakan. Sehingga nanti kan ketika tadi dari pelanggan itu informasinya detail, sehingga bisa menemukan sari kebutuhan dari apa yang dibutuhkan. Dan pengerjaannya pun juga kan misalnya briefnya semakin detail, semakin mengerucut, semakin apa istilahnya kebutuhannya jadi jelas, itu kan juga prosesnya pasti akan efektif. Iya. Waktunya efektif sehingga nanti pun. Oke, di efek chain ini ada de-esser ya, deduct de-esser. Intinya efek ini dia mengurangi suara sibilance atau suara S yang terlalu nusuk telinga ya. Biar yang dengerin pakai headset biar lebih nyaman. Itu. Kemudian yang kedua adalah sonitus kompresor. Di sini kompresor di sini
saya taruh terakhir adalah sebagai limiter. Jadi biar audionya ke limit, nggak ngelewati sekian desibel seperti itu. Sehingga nanti kan ketika tadi dari pelanggan itu informasinya detail, sehingga bisa menemukan sari kebutuhan dari apa yang dibutuhkan, pengerjaannya pun juga kan misalnya briefnya semakin detail. Kalau saya sih berkali-kali ngomong tetap harus bersyukur Mas saat ini untuk kami sendiri KMP ya. Saya belum tahu saudara-saudara di wilayah kerja yang sama itu bagaimana nasibnya, tapi banyak teman yang kemudian juga ya tetap ada efeknya, ada imbasnya. Tetapi sebenarnya untuk orang-orang yang kemudian hari ini, dan kita temukan banyak itu banyak semangat baru. Artinya mereka kemudian ketemu masalah dengan PHK, ketemu masalah dengan sumber penghasilan yang sementara kemarin itu sekarang jadi agak kerannya ketutup gitu ya. Nah, jadi itu aja ya. EQ, kemudian kompresor, kemudian ada tube saturation, kemudian konsol emulator, kemudian di effect chain ada de-esser dan kompresor sebagai limiter. Oke. Dan kalau dengan cara gini akan lebih mudah banget nantinya ketika saya mau podcast lagi, saya tinggal import lagi audio rekaman podcastnya ke sini karena di sini efeknya udah ke setting. Jadi memungkinkan selama alat perekamnya sama, direkamnya juga dengan settingan yang sama, memungkinkan untuk podcast selanjutnya itu kualitas audionya juga tetap sama dan karakternya juga sama seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini. Silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.